Puji Tuhan, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel di sini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang menyembah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan Anda dari kutuk dosa dan maut, memberikan kepada Anda hidup yang kekal, surga yang kekal. Ya. Oke, Sobat Waras, hari ini ada sebuah video TikTok ya yang saya temukan di beranda TikTok saya. Seorang ustadz itu bertanya, ya tentu dalam hal ini Aisyah tentunya, apa mulianya Nabi seperti itu? Oke, penasaran? Saksikan ini sampai tuntas ya, supaya jangan gagal paham. Begitu ya, penasaran ya? Oke Sobat Waras, support terus ya Pavel 88 Channel, support juga ya pembangunan pelayanan Pavel di pedesaan. Saat ini kami sedang membangun sebuah gedung ibadah ya, walaupun di beberapa daerah banyak bangunan yang dihalangi, dilarang, tapi puji Tuhan di sini kita bisa membangun. Jadi mohon dukungan Sobat Waras sehingga pembangunan rumah ibadah ini dapat terselesaikan, dan tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini update ya, besok rencana sudah akan anyam besi untuk George Slope ya. Puji Tuhan, proses pembangunan gereja sudah akan. Ya, jadi ini adalah proses penyekapan papan untuk cor tiang ya Sobat. Terima kasih, saudara bisa salurkan ke nomor rekening BRI 52 00 1045 736 532. Kiranya Tuhan Yesus memberkati taburan Sobat Waras dan nama Tuhan dipermuliakan tentunya. Ya, oke, kita langsung saja kepada video yang akan saya tampilkan kali ini Sobat. Ya, ini dia. Ya, mohon maaf sekali lagi videonya harus saya perkecil karena ya beberapa video reaction saya itu diklaim hak cipta oleh uklim ya. Bahkan salah satu itu diminta dihapus YouTube. Jadi Pavel saat ini sedang dalam pelanggaran oleh YouTube. Padahal video reaction, video cuma 1 menit, nggak sampai juga. Ya, rupanya mereka kepanasan ketika saya membahas video mereka sehingga harus ya take down video itu oleh mereka. Jadi 1 kali lagi atau 2 kali lagi Pavel dihapus videonya oleh YouTube, maka Pavel akan lenyap dari dunia per-YouTubean. Ya, untuk menjaga itu saya memperkecil videonya setidaknya tidak bisa dideteksi ya oleh pihak YouTube. Oke, sehingga tidak bisa dilaporkan lagi oleh para uklim tentunya. Ya, kita simak video ini Sobat. Saya putar dulu. Siapa yang menghina Nabi? Ya, ini Buya Sakur ya, Buya Sakur ya. Betulnya Mas, saya mau jujur aja ya. Orang yang mengatakan percaya Nabi juga sebetulnya ya kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin nggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Iya, saya juga bingung ya. Ini ada yang mengatakan Nabi buta huruf, ada yang bilang Nabi tidak buta huruf. Ya, kita juga bingung ya. Itu urusan mereka ya. Jadi ketika ada yang mengatakan Nabi buta huruf, sebenarnya sedang menghina Nabi ya, kata Buya Sakur. Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umur 9 tahun? Nah, apa itu terhormat? ya, ini pertanyaan menarik ya. Dalam pikiranmu, Nabi buta huruf? Nah, kita ulang ya. Enggak. Sebetulnya ya kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin enggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Ya kan? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umur 9 tahun? Apa itu terhormat? Ya, apa itu terhormat? Ayo. Banyak Islam yang percaya dan mengaku dalam video-video mereka memang Nabi menikahi Aisyah ya di umur ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun, oke lah.
6 tahun 9 tahun ya itu kita nggak perlu terlalu tahu berapa umurnya, tapi intinya menikahi anak di bawah umur. Kalau secara standar saat ini, ya artinya di saat sekarang ini itu merupakan ya tidak manusiawi atau tidak terhormat seorang yang sudah dewasa, bahkan umurnya sudah kepala 5 atau kepala 4 enggak tahu ya, mau tega menikahi anak yang masih kecil. Jadi secara moralitas saat ini itu sangat-sangat tidak manusiawi atau tidak terhormat. Tetapi ya banyak sanggahan dari umat Islam bahwa katanya di zaman itu, di abad itu, menikahi anak di bawah umur itu adalah tidak bermasalah, biasa-biasa aja. Bahkan mereka mengatakan di Alkitab juga ada kok. Tapi saya bongkar bolak-balik Alkitab, belum pernah saya temukan ada nabi di Alkitab yang menikahi anak yang umur 9 tahun. Tidak ada. Rata-rata semua sudah dewasa. Tapi mereka seperti beberapa kayak Nandar kalau saya nggak salah mengatakan bahwa ada kok. Ya katanya si Ishak katanya, Ishak ya menikahi istrinya itu masih anak-anak. Ya itu klaim sampah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu ya penyesat. Jadi mereka mengklaim bahwa itu hal biasa. Ya tapi lagi-lagi ya itu urusan mereka. Walaupun saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab itu sebagai hal yang biasa. Bahkan standarnya di Alkitab itu semua itu ada, ya dalam pernikahan itu. Nah, yang menarik bahwa Buya Sakur menyatakan hal yang luar biasa. Artinya secara logika atau moralitas manusia sangat tidak terhormat kalau ada nabi yang menikahi anak di bawah umur. Nah, simak lagi ya. Sebetulnya ya kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin nggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Ya kan? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umurnya 9 tahun? Apa itu terhormat dalam pikiran? Apa itu terhormat? Apa itu terhormat dalam pikiranmu? Nah, oke, bagi yang percaya bahwa Nabi menikahi ya anak umur 9 tahun, coba jawab pertanyaan Buya Sakur. Apakah terhormat perbuatan seperti itu menurut pikiranmu? Silakan jawab. Kita lanjut. 9 tahun loh. Tapi selalu beralasan ada sumber riwayat begitu. Ya itulah yang jadi persoalan. Imam Bukhari menyelesaikan per 15 menit satu hadis, mengecek kebenaran rawinya dan mentelaah semuanya itu dalam 15 menit per 15 menit satu hadis. Itu persoalannya. Dan di Imam Bukhari juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas. Ini bukan Quran katanya. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Banyak data-data yang memang tersembunyi, yang tidak diungkap ke publik. Bahkan ya di dalam hadis Bukhari juga mengatakan bahwa Nabi itu mau bunuh diri. Bahkan ada dua kitab ya, bukan kitab ya, 2 surah ya, kita dengar ya. Juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas. Ini bukan menghapus Al-Falaq dan An-Anas. Quran katanya. Itu bukan Quran. Hayo, ini hadis loh yang mengatakan bahwa itu bukan Quran. 2 surat tadi. Ya. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang.
Nah, Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Ayo jawab ya. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Ini kan persoalannya. Oke. Ini semakin seru ya. Saya juga ya jujur ya, kalau akal logika manusia, masa sih bunuh cicak kok masuk surga gitu kan? Ya, ini akal orang yang waras ya. Nah, dan Buya Sakur ternyata tidak terima hadis-hadis ini gitu loh. Buya Sakur tidak percaya dengan hadis-hadis ini. Sedangkan banyak umat Islam, mayoritas percaya bahwa bunuh cicak itu bisa masuk surga. Ya, nah, ini ya. Diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Ini kan persoalannya. Jadi artinya kita oke deh, kita jangan mempercayai, meyakini 100% bahwa hadisnya di Bukhari pasti benar semua dan bertanggung jawab. Enggak. Selagi namanya katanya dicek dulu dong. Inilah yang ruwetnya di sini, kawan-kawan sobat waras. Apakah ya saya jujur saya masih bingung mau bicara apa gitu loh. Coba Anda berikan komentar, ini saya akan baca ya di kolom komentar. Coba Anda berikan komentar. Jadi ada hal-hal yang menurut Buya Sakur bahwa di dalam hadis itu ada yang tidak masuk akal. Dan yang tidak masuk akal ini dipercayai oleh sebagian orang. Tapi ternyata Buya Sakur tidak mempercayai itu. Nah, berarti di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada standar iman yang pasti di dalam ajaran mereka. Kalau standar iman Kristen kan pasti itu Alkitab, firman Allah yang sempurna. Itu ajaran sempurna itu Alkitab itu. Karena apa? Ada PL, ada PB, menyempurnakan ajaran-ajaran yang begitu mulia. Bahkan ajaran di dalam PL, di zaman PL, ya itu lewat kedatangan Yesus itu disempurnakan. Karena apa? Di dalam PL itu hanya gambaran akan kedatangan Kristus. Jadi ketika Kristus datang, semua itu disempurnakan, digenapi. Makanya itu Alkitab sempurna. Kebenaran firman Allah sejati. Sehingga patokan iman Kristen itu ya Alkitab, firman Allah. Enggak butuh lagi buku-buku pendukung untuk melengkapi Alkitab. Enggak ada. Ya. Beda kan dengan di seberang, ya. Quran itu tanpa hadis enggak bisa. Karena penjelasan di dalam Quran itu adalah di hadis. Nah, ternyata di hadis ini banyak hal yang ditemukan oleh Buya Sakur itu bermasalah gitu loh. Yang enggak masuk logika. Ya, istilahnya yang tidak memenuhi standar kebenaran lah kira-kira begitu. Sehingga ya jangan dipercaya kata Buya Sakur. Ya. Meyakini 100% bahwa hadisnya di Bukhari pasti benar semua dan bertanggung jawab. Enggak. Selagi namanya katanya dicek dulu dong. Dulu Imam Bukhari menseleksi hadis, dasarnya kan curiga. Ya kan, mencurigai barangkali hadis palsu. Artinya 600.000 hadis palsu semua. Artinya kayak apa suburnya pada waktu itu orang bikin hadis palsu. Betul nggak? Lah ya iya dong. Untung ada Imam Bukhari. Itu juga kecolongan kan? Lah iya, makanya kita jangan take for granted ya. Cobalah kita gunakan akal sehat lagi, kita pikir lagi. Jadi begini aja kesimpulan saya mah kalau hadis-hadis loh. Jangan bukan menolak hadis, bukan. Kita meneliti hadis. Kalau kita ini tidak menerima hadis, bukan berarti kita tidak percaya pada Kanjeng Nabi, bukan. Barangkali ada orang yang jual nama. Apalagi lebih saya saja banyak yang jual nama jari buya pada nama beli. Apalagi Nabi kan.
sebagai seorang pemimpin, ya artinya jualnya kan laku. Muslim juga banyak orang pinjam utang kata Buya. Ya dikasih. Minta sumbangan, Buya lagi bikin ya kasih banyak kok. Nah itu kan persoalannya. Jadi kita jangan merasa gampang barangkali murtad, barangkali kafir kalau kita membekukan dulu hadis yang kira-kira irasional. Yes. Kira-kira irasional atau enggak waras. Ya kan? Artinya apa? Bukan enggak waras ya. Tidak rasional gitu loh. Ya. Itu aja. Punya keberanian enggak? Lah ya kan begitu. Ini kan terbukti tafsir Tobari itu hadis palsunya banyak banget. Israiliyat. Kan gitu. Jadi punya keberanian enggak umat Islamnya? Itu aja kok. Bakal beliau ya wis. Iya, saya nggak maksakan gitu. Jadi daripada saya mempercayai, meyakini sesuatu yang irasional, ya bagi saya sulit kalau meyakini sesuatu yang nggak masuk akal saya. Sebab sebelum masuk ke hati harus masuk otak dulu dong. Betul nggak? Lah iya. Itu. Nah kalau masuk ya bukan berarti tidak percaya, ditangguhkan dulu, coba diteliti lagi. Nah sekarang begini, apa yakin pendapat fuqaha itu berdasarkan hadis itu masuk akal? Banyak kok, banyak sekali, termasuk Imam Abu Hanifah. Kasusnya gini, apabila ada seorang perempuan ya ditinggal oleh suaminya pergi berjihad lah gitu, perang 5 tahun nggak pulang-pulang, ada kabar meninggal dunia. Lalu si perempuan ini menunggu idahnya habis kan gitu, lalu kawin lagi sampai punya anak 4 lah umpamanya. Sudah Abu Hanifah ditanya, ini perempuan udah kawin lagi, sudah punya anak 4. Tiba-tiba suami yang diduga mati itu datang lagi. Ini di fikih mazhab Arba'ah ada. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah, ini anak-anak yang lahir dari suami yang kedua ini dinisbatkan kepada suami yang pertama. Itu anaknya suami yang pertama. Dan kemudian perempuan ini harus diceraikan dari suami yang kedua kembali kepada suami yang pertama. Masuk akal enggak? Di madzhabul arba'ahnya, 4-4-nya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i, 4-4-nya mengatakan bahwa apabila istri itu sakit dan tidak bisa dipakai lagi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak begitu? Nah, itu persoalannya. Anda ya, ini memang betul ya. Itulah bedanya. Kalau Kristen itu kan dia menikah itu seumur hidup, ya, dalam susah dan senang, sakit maupun sehat. Saya berjanji akan setia. Ya, tapi kan kalau di seberang kan, ya kalau istri sudah tidak bisa buat apa-apa, bisa diceraikan. Istri nggak punya anak, bisa diceraikan. Itu ya yang pernah saya dengar dalam diskusi ketika ada mereka yang masuk dalam room yang saya buat ya. Maka mereka memperbolehkan poligami karena itu. Ya sebagian gitu ya. Bebas loh. Jangan mengatakan mereka bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra, masing-masing menanggung dosanya sendiri. Siapa bilang mereka bertanggung jawab? Itu aja persoalannya. Sampai obat-obatan tidak wajib. Kenapa? Karena barangnya nggak bisa dipakai. Ini kan persoalan. Maka dibaca di jilid 4 Kang Arif di Madrul Arba'ahnya.
Nah semacam itu maksud saya. Yuk kita pakai logika saja. Tapi begini, kita tetap pakai sopan santun, jangan menyalahkan. Nah, pertanyaan saya, berani nggak yang lain pakai logika? Ya, ketika logika dimainkan, maka disitulah Anda akan tahu mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Pertanyaannya, banyak orang yang percaya saja tanpa menggunakan logika. Tutup buku, tutup mata, percaya saja. Ya, tutup ya segala-galanya sehingga tidak mau bertanya, tidak mau berpikir. Nah, itulah yang akan menuju kepada kebinasaan. Orang zaman yang terdahulu mereka juga berjasa kok. Saya segini nih, jasa mereka juga. Saya mengerti fahwal khitab, adnal khitab, itu kan dari Imam Syafi'i. Ya kan gitu. Iya, jadi maksud saya ke depan kita bukan menyalahkan tapi menyempurnakan, merevisi, kan gitu supaya menjadi sempurna. Berarti belum sempurna ya. Jadi butuh disempurnakan lagi ya. Jadi jangan klaim-klaim sempurna ya. Oke. Kan ada tuh yang suka-suka klaim-klaim sempurna ya. Dengar ini ya. Saya yakin mereka juga sangat gembira kalau seandainya kita punya maksud baik seperti itu. Iya, itulah ya sedikit ya video yang dapat saya bagikan. Ini menarik untuk Anda viralkan supaya semakin banyak orang yang berpikir. Ya, hanya Yesuslah yang mengajarkan kepastian keselamatan. Ya, firman Tuhan berkata, di luar aku kamu binasa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Segeralah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segeralah terima Dia, supaya Anda Alkitab itu ya, bahkan Tuhannya orang Kristen bisa Anda debat, bisa Anda pertanyakan. Ujilah aku ya. Anda bisa menguji Dia, Anda bisa berpikir kritis tentang Dia. Silakan, dibebaskan ya. Nggak ada larangan-larangan gitu ya. Oke, gitu dulu video singkat ya yang dapat saya bagikan ya untuk kita semua, Sobat Waras. Jangan lupa untuk ya dukung terus ya Pavel ya. Oke. Untuk pembangunan rumah ibadah kami, Sobat Waras, dukung terus ya, kiranya bangunan rumah ibadah ini dapat diselesaikan oleh kemurahan Tuhan tentunya ya. Ya, Sobat Waras, terima kasih untuk waktunya setelah menyaksikan video ini, dan bantu viralkan, bantu dukung Pavel 88 channel. Saudara bisa salurkan lewat BRI 52 1045 736 532. Salam waras, salam sejahtera, dan bye bye. Salam.